Kajian Kitab. Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah tabaraka wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Para pemirsa Rosyad TV dan para pendengar radio Medan Mengaji serta para pemirsa media sunnah yang turut serta menyiarkan kajian ini, alhamdulillah segala puji hanya untuk Allah. Salawat dan salam tak lupa kita ucapkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan tentang salat Jumat ini mendekati akhir pembahasannya. Sedikit kita akan mengulangi terkait dengan syarat wajib salat Jumat. Yang pertama adalah adzukuriyah, yaitu laki-laki. Maka tidak wajib salat Jumat bagi wanita. Namun apabila wanita tersebut salat Jumat, maka sah darinya salat Jumat itu dan tidak wajib baginya untuk melakukan salat zuhur. Kemudian yang kedua adalah al-hurriyah, yaitu merdeka. Wajib sholat Jumat bagi laki-laki yang merdeka. Tidak wajib bagi hamba sahaya atau budak belian. Kemudian yang ketiga al-bulugh, yaitu baligh. Wajib bagi orang yang berjenis kelamin laki-laki dan merdeka dalam kondisi dia baligh, maka wajib untuk sholat Jumat. Maka tidak wajib sholat Jumat bagi anak kecil yang belum baligh. Kemudian yang keempat as-sihhatu, yaitu sehat. Maka tidak wajib sholat Jumat bagi orang yang sakit yang tidak mampu untuk menghadiri sholat Jumat karena penyakitnya, yaitu penyakitnya menghalanginya untuk berangkat atau hadir sholat Jumat. Baik, begitu juga berikutnya adalah safar iqamah, iqamah. Al-iqamatu, yaitu orang yang mukim tidak safar, maka tidak wajib sholat Jumat bagi orang yang sedang safar. Ini berdasarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Abu Daud dan Al-Hakim. Nabi mengatakan Shallallahu Alaihi Wasallam, al-jumu'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin fi jama'atin illa arba'atan. Salat Jumat itu adalah kewajiban atas setiap muslim secara berjamaah kecuali 4 orang. Abdun mamlukun, budak hamba sahaya yang dimiliki oleh orang lain. Awi imra'atun, wanita, au sabiyun, atau anak-anak, au maridun, atau orang sakit. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Dan dalam hadis yang lain, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Baihaqi dan Daruqutni di Hasan,
derajatnya menurut sebagian ulama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dia bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir, fa'alaihi al-jum'atu yaumal jum'ati illa maridan aw musafiran aw imra'atan aw sabiyan aw mamlukan." Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka wajib baginya salat Jumat di hari Jumat kecuali orang sakit, kemudian orang safar, wanita, anak kecil, ya, dan budak hamba sahaya. Demikian. Baik, mereka ini adalah orang-orang yang tidak wajib salat Jumat, ya. Namun apabila mereka menghadiri salat Jumat, lalu salat Jumat bersama dengan imam, maka ya hal itu mencukupinya dan gugur darinya kewajiban untuk melakukan salat zuhur, sehingga tidak perlu salat zuhur setelah itu. Demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, ini termasuk yang disepakati oleh para ulama terkait dengan syarat wajibnya. Kemudian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah, ada yang menambahkan ya syarat wajibnya itu ya bagi orang yang dekat dengan kota, yang di sana, atau dekat dengan perkampungan yang di sana ini ada masjidnya, ya. Namun apabila ya mereka terpencil jauh, ya, atau mereka tinggal di pedalaman yang jauh seperti hutan contohnya, ya, pegunungan yang tidak ada masjid, ya, perkampungan, ya, karena mungkin barangkali dia bekerja di sana, ditugaskan di sana, demikian, ya. Maka tidak wajib salat Jumat bagi orang yang tinggal jauh dari perkampungan, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Daruqutni, namun ada kedhaifan, disebutkan hadisnya al-jum'atu 'ala man sami'an nidaa. Jumat itu wajib bagi orang yang mendengarkan seruan azan. Walaupun ini hadis yang dhaif, tapi sesungguhnya ya ada pendukung dari hadis riwayat Muslim, disebutkan dengan hal tasma'un nida, apakah engkau mendengarkan seruan azan, ya. Itu bagi orang buta ketika ditanya oleh Nabi SAW, ya, maka ya kata orang buta tersebut, ya, na'am, ya, saya dengar, ya. Maka falaidzan, kalau gitu tidak boleh, ya, tidak boleh tidak hadir, demikian. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian para hamba Allah, wajib salat Jumat ya bagi orang yang potensi mendapatkan 1 rakaat salat Jumat, bukan lantas contoh nih, ya. Contoh, dia sudah mendengarkan iqamat, ya, dan jaraknya begitu dekat, maka masih wajib bagi dia untuk melakukan salat Jumat, bukan lantas dibiarkan karena nggak mendapatkan 1 rakaat contohnya, ya, atau karena nggak mendapatkan 2 rakaat. Maka tetap, karena 1 rakaat itu bisa mendapatkan salat Jumat. Ketika mendapatkan 1 rakaat dari salat Jumat, maka itu mendapatkan salat. Demikian kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, man adraka minas salati rakaatan faqad adraka kullah. Siapa saya mendapatkan ya 1 rakaat dari salat tersebut, maka dia telah mendapatkan salat itu, terhitung dia sudah mendapatkan salat tersebut. Maka, namun dia wajib menyempurnakan, ya. Ini hadis riwayat Tirmidzi dan Imam Ahmad, Ibnu Majah dan An-Nasa'i. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah.
Nah, kemudian sebahagian ulama ada yang menetapkan syarat-syarat keabsahannya. Syarat-syarat keabsahannya diantaranya adalah diberlakukan di perkampungan atau perdesaan, ya, bukan diberlakukan dalam perjalanan. Orang yang safar itu melakukan sholat Jumat seperti itu, atau mungkin di satu tempat yang jauh, tapi di situ ya sedikit orangnya. Demikian. Ini ada sebagian ulama berpendapat demikian. Kemudian yang kedua, dilakukan di masjid. Ya, jadi kalau selain masjid, maka menurut pendapat ini tidak dinyatakan sah. Kemudian yang ketiga, ada khutbahnya. Baik, ya. Wallahu taala alam, yang jelas dalam masalah ini ada perbedaan pendapat, ya. Kita hanya sedikit mengetahui bahwasanya para ulama memang masalah ini berbeda pendapat. Ya, karena sebagian ulama mereka menyatakan tidak mesti, ya, di perkampungan untuk dilakukan salat Jumat. Contohnya adalah para pekerja dengan jumlah yang ratusan, contohnya di satu tempat, ya, seperti contohnya pertambangan, mereka tinggal di mes-mes seperti itu sampai berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, ya. Lantas mereka, ya, membuat satu ruangan bagi yang muslim untuk melakukan salat Jumat, dan itu bukan masjid, tapi ruangan untuk salat yang bisa menampung ratusan orang, demikian di tempat itu, ya. Dan diadakan khutbahnya, demikian. Maka wallahu taala alam, saya pribadi condong untuk keabsahannya. Cuma memang ada ulama yang mereka seperti dalam kitab Minhajul Muslim ini, itu harus di perkampungan, ya. Kemudian harus ada masjidnya, demikian. Wallahu taala alam. Baik, para hamba Allah rahimani wa rahmakumullah. Nah, bagaimana tata cara salat Jumat? Kaifiyatu salatil Jum'ah. Tata cara salat Jumat, hiya an yakhrujal imamu ba'da zawalis syamsi. Yaitu imam keluar setelah tergelincirnya matahari, yaitu ketika masuknya waktu zuhur. Fayarqa al-mimbara fayusallima ala an-nasi hatta idza jalasa adzana al-muadzinu adzanahu lidzuhri. Maka imam naik ke atas mimbar, lalu dia mengucapkan salam kepada orang-orang yang hadir sampai tatkala dia duduk, ya, di atas mimbar, maka muadzin pun adzan, ya, seperti adzannya untuk salat zuhur. Fa idza faragha minal adzani qama al-imamu fayakhthubun nasa khutbatan yaftatihuha bihamdillahi wassana'i alaihi wassalati wassalami ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam abdihi wa rasulihi. Maka apabila selesai azan, maka imam berdiri lalu dia berkhutbah di hadapan manusia dengan khutbah yang dibuka dengan memuji Allah dan menyanjungnya, berselawat dan mengucapkan salam untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hamba dan utusannya. Summa ya'idun nasa wa yudzakiruhum rafi'an sautahu. Kemudian memberikan wejangan dan mengingatkan orang-orang ketika itu, ya, yang hadir dengan meninggikan suaranya, yaitu mengeraskan suara. Wa ya'muru bi amrillahi wa rasulihi wa yanha bin nahyihima. Maka, ya, kemudian sang khatib memberikan perintah dengan perintah yang Allah dan Rasulnya perintahkan, dan melarang dengan larangan yang Allah dan Rasulnya larang. Wa yuraghibu wa yurahibu, yang memberikan motivasi dan memberikan peringatan-peringatan, ya. Wa yudzakiru bil wa'di wal wa'idi, dan mengingatkan orang-orang dengan janji dan ancaman-ancaman Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Wa yajlisu jalsatan khafifatan. Setelah itu duduk dengan duduk yang ringan, yaitu duduk di antara dua khutbah. Summa yaqumu musta'nifan khutbatahu fayahmadullaha wa yusni alaihi. Kemudian berdiri, ya, kembali memulai khutbahnya dengan memuji Allah dan menyanjung Allah. Wa yuwassilu khutbatahu bi nafsil lahjati, ya, wa dzalika sauti alladhi huwa ashbahu bi sauti mundiri jaisin.
Kemudian menyambung khutbahnya dengan bahasan yang sama, ya. Yang demikian dengan suara yang juga sama, ya, dengan seperti suara orang yang memberikan peringatan kepada pasukan. Hatta idza faragha min ghairi tulin, sampai tatkala selesai, sampai apabila sudah selesai tanpa waktu yang panjang, nazala wa aqamal muadzinu lis-salati, maka turunlah dan muadzin mengiqamati salat tersebut. Shalla bin nasi rak'ataini yajharu fihima bil qiraati. Kemudian sang imam itu salat mengimami orang-orang dengan salat 2 rakaat yang ia mengeraskan bacaan di 2 rakaat tersebut. Wa yahsunu an yaqra'a fil ula ba'dal fatihati bi suratil a'la wa fi saniyati bil ghasyiyati wa nahwiha. Sangat bagus bagi sang imam apabila dia membaca di rakaat pertama setelah Al-Fatihah membaca surah Al-A'la, dan di rakaat kedua setelah Al-Fatihah dengan surah Al-Ghasyiyah atau yang semisalnya. Demikian para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, nah ini dia pembahasan terakhir dari bahasan sholat Jumat. Sudah selesai insyaallah ta'ala. Pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang sholat witir, ya, sholat-sholat rawatib insyaallah ta'ala pada pertemuan yang akan datang insyaallah ta'ala. Baik, kita beranjak kepada sesi soal jawab. Baik para hamba Allah rahimani wa rahimakumullah. Baik, ada pertanyaan berikut ini. Assalamualaikum Ustadz, semoga Ustadz dan keluarga Allah berikan kesehatan dan keberkahan umur. Amin ya rabbal alamin. Nanya Ustadz, seorang suami wafat. Ketika suami wafat, dia memiliki ayah, ibu, 1 istri, 2 anak perempuan, dan tidak ada anak laki-laki. Pertanyaannya, apakah saudari si mayit mendapatkan warisan juga? Barakallahu fiik. Baik ya, kita akan jawab pertanyaan ini. Bismillah, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kebaikan dan keberkahan, kebahagiaan, serta perlindungan dari segala keburukan dalam kehidupan kita dan akhir kita. Amin ya rabbal alamin. Baik para hamba Allah rahimani rahimakumullah, seorang laki-laki wafat. Dia meninggalkan ayah, ibu, istri, dan 2 anak perempuan. Ya, tidak ada anak laki-laki. Hanya saja dikabarkan bahwa saja ada saudari perempuan. Pertanyaannya, apakah saudari perempuan ini mendapatkan warisan? Baik, jawabannya adalah saudari perempuan tidak mendapatkan warisan karena terhalang oleh ayah. Karena terhalang oleh ayah kandung. Ya, ayah kandung dari sang mayit yang meninggal dunia. Demikian. Baik ya. Ya karena apa alasannya? Karena sang ayah nanti yang akan menafkahi si anak perempuan tersebut, ya, yang saudari si mayit tadi. Demikian. Kalau belum bersuami, kalau sudah bersuami maka punya ya suami. Baik seperti itu. Yang jelas, ya, para ulama menyatakan bahwasanya ya
tuhjabul al-ukhtu li'ab, ya, bahwasanya terhalang ya saudari itu karena adanya ayah. Demikian, ya. Baik. Lalu berapa bahagian dari ayah dan ibu? Ayah itu mendapatkan, ayah si mayit mendapatkan 1/6. Ibu juga mendapatkan 1/6. Demikian. Nah, ini sebagaimana disebutkan dalam surah An-Nisa ayat 11. Adapun istri, ya, mengapa ayah dan ibu, ya, ayah memang 1/6 bahagiannya, baik yang si mayit itu punya anak ataupun tidak punya anak. Adapun ibu, kalau si mayit itu punya anak maka dapat 1/6. Kalau tidak punya anak maka 1/3. Demikian. Baik. Ini sebagaimana dalam surah An-Nisa ayat 11. Adapun istri itu mendapatkan ya 1/8 ketika si mayit punya anak. Demikian, ya. Kalau tidak punya anak maka dapat 1/4. Ini sebagaimana ya terdapat dalam surah An-Nisa ayat 12. Demikian. Adapun dua anak perempuan, maka dua anak perempuan ini, ya, wallahu ta'ala alam, dia mendapatkan ya 2/3. Berbagi mereka mendapatkan 2/3 ya dari harta warisan tersebut. Anak perempuan yang mendapatkan 2/3, wallahu ta'ala a'lam. Barakallahu fikum wa fik barakallah. Ustadz izin mau nanya tentang tauhid yang benar, Ustadz. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'd. Tauhid merupakan hak Allah Subhanahu wa taala. Bahkan itu merupakan pembahasan tentang iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Para ulama setelah meneliti Al-Qur'an dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, di dalam Al-Qur'an ya dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam ditemukan bahwasanya Al-Qur'an dan hadis itu membahas tentang perbuatan-perbuatan di Allah di alam semesta. Seperti mencipta, seperti mengatur dengan rinciannya, mencipta, menjadikan, mengadakan dengan rinciannya, mengatur, ya, mulai dari mengatur rizki, ya, takdir dan seterusnya. Kemudian menguasai, ya, dengan rincian perbuatan-perbuatan Allah dalam semesta. Nah, ini para ulama menyimpulkan ini disebut dengan ya tauhid rububiyah, yaitu mengesahkan Allah di dalam perbuatan-perbuatan Allah. Kemudian berikutnya ya para ulama menyimpulkan di dalam setelah mereka memperhatikan Al-Quran dan hadis Nabi SAW, ternyata disebutkan pembahasan terkait dengan ibadah kepada Allah, ya, yang Allah punya hak terhadap ibadah yang hanya dialah yang berhak untuk diibadahi. Sehingga para ulama mereka menetapkan adanya tauhid uluhiyah, yaitu mengesahkan Allah di dalam ibadah. Demikian. Kemudian para ulama juga menemukan dalam Al-Quran dan hadis Nabi SAW bahwasanya Al-Quran dan hadis itu menetapkan nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga para ulama pun ya mereka menyebutkan tentang tauhid, ya, menyimpulkan tauhid asma wa sifat, yaitu mengesahkan Allah Subhanahu wa taala di dalam nama dan sifat-sifat Allah dengan menetapkan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang ditetapkan dalam Al-Qur'an, yang Allah tetapkan sendiri untuk dirinya dan ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadisnya, tanpa melakukan pelanggaran 4 hal. Yang pertama adalah tanpa menyerupakan dengan makhluknya. Kemudian yang kedua, tanpa membayangkan bagaimana bentuk hakikatnya atau menanyakan bagaimana bentuk aslinya. Kemudian tanpa mentakwilkannya, yaitu memalingkan kepada makna-makna yang lainnya. Kemudian yang keempat, tanpa menolak sedikit pun darinya. Demikian. Nah, seperti itu. Nah, untuk rinciannya silahkan hadiri kajian-kajian
ya kajian-kajian tentang tauhid untuk mendapatkan pembahasan yang rinci. Wallahu taala a'lam. Baik, kita cukupkan saja. InsyaAllah ta'ala kita akan lanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Sebelum kita mengakhiri perjumpaan, seperti biasa kita motivasi untuk berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin. Siapapun yang menginginkan mendapatkan sebuah rumah di surga, dan siapapun yang menginginkan untuk mendapatkan pahala minimalnya 700 kali lipatnya, serta siapapun yang ingin mendapatkan aliran pahala yang tiada henti-hentinya, ayo kita berdonasi membangun Masjid Al-Muwahhidin. Masjid Al-Muwahhidin sekarang sudah diaktifkan semenjak beberapa bulan yang lalu. Maka silakan, yuk. Insya Allah akan mengalir pahala langsung, insya Allah. Ya, silakan transfer ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia di nomor 7127485555 atas nama Yayasan Lajnah Dakwah Medan kode Bank 451. Semoga Anda termotivasi dan semoga bermanfaat. Wassallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.